kami, tadi kita sudah menyaksikan fragmentari dan juga ada satu tarian lagi yang sudah dibawakan tadi judulnya Jero ya. Oke, baik sekarang saatnya teman desain Indonesia kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, yang sudah ditujukan kepada narasumber kami. Cuman mohon maaf kalau nanti nggak bisa semuanya terjawab, kita akan pilih beberapa untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaannya sudah masuk ya. Oke, nah ini yang pertama yang terpilih untuk dapat dibacakan adalah dari Hari Waluyo. Disiplin ilmu apa saja yang perlu dipelajari untuk menjadi desainer profesional? Nah, oke. Siapa yang Boleh. Oke, Ya, praktisi akan menjawab dulu ya. Setelah ya. itu akademisi. Ya, karena saya dari interior, mungkin dari sudut profesi desain interior. Jadi yang Mhm. dipelajari ilmu di interior itu, eh, kalau tadi ada catatan desainer interior profesional. Jadi Mhm. yang namanya profesional itu gabungan antara pendidikan Yap. yang menunjang dengan pengalaman. Oke. Baru disebut profesional gitu. Asik. Jadi Catat. ketika baru lulus belum profesional. Jadi harus berpengalaman dulu baru disebut profesional. Sekarang ilmu apa yang harus dipelajari di desain interior? Ya tentunya ada ilmu dasarnya adalah menggambar. Gitu. Mhm. Menggambar itu adalah dia kemampuan dia menerjemahkan dari image abstrak dari kata-kata menjadi visual, ya kan? Keinginan-keinginan sifatnya abstrak, saya ingin begini-begini diterjemahkan menjadi visual. Nah, itu satu keilmuan sendiri. Kemudian kita juga harus mempelajari Iya. mengenai warna, Kemudian mengenai material. Material itu banyak Kalau mau sekali jawab dari boleh. mulai dinding, plafon, lantai. Sekarang teknologi nanoteknologi. Jadi material-material itu harus kita pelajari. Kemudian kita harus belajar mengenai ergonomis. Ergonomis itu adalah ukuran-ukuran barang-barang di sekitar kita yang bisa mempermudah kita bekerja gitu. Ergonomis. Kursi pun itu harus ada nilai ergonomisnya. Tingginya harus ada segitu. Kalau nggak segitu nggak nyaman gitu. Lewat sekian senti udah nggak nyaman. Dari kursi aja ergonomis, belum dari meja, dari semua yang kalau di interior itu karena di dalam ruang ini ergonomik sekali gitu dari cara kerja. Jadi ilmu yang paling kalau saya itu ilmu ergonomis jadi nomor satu di interior. Kemudian ada mengenai ilmu-ilmu lain misalnya lighting. Lighting itu berbeda dari untuk misalnya untuk belajar, untuk bekerja, untuk presentasi, untuk lab itu beda-beda gitu. Bahkan tadi warna ya, warna itu ada warna tertentu yang bisa dipergunakan untuk konsentrasi ada gitu. Ada yang nggak boleh digunakan warna ini misalnya di ruang bedah atau di ruang tunggu ibu hamil, merah nggak boleh itu karena merangsang bleeding gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sebetulnya kita harus kuasai. Kemudian terlepas dari itu semua, yang tadi udah disinggung adalah soft skill. Ketika kita sudah bisa mendesain, bagaimana menyampaikan ke klien, mempresentasikan dengan baik, gitu, dengan kata-kata yang baik, dengan body language, Meyakinkan ya, dengan juga ya. segala itu menentukan sekali. Jadi belum tentu desain yang baik bisa disampaikan dengan baik ke klien, bisa nggak nyampe gitu. Tapi bisa juga yang desain biasa-biasa saja, tapi nyampainya dapat karena dia bisa mempersatukan dengan baik. Jadi mungkin Betul-betul. itu yang Sip, sip. Itu kalau yang dari desain desain interior. interior. Kalau Mbak Iwu? Ya, eh, kalau pengalaman saya di desain grafis ya, ya tentunya kalau tadi Kak Refra juga sudah sampaikan, kalau bicara profesional itu dia sudah melewati disiplin ilmu DKV-nya gitu ya. Kemudian dia bekerja, terjun di lapangan, banyak pengalaman-pengalaman yang memperkaya dia, baik hard skill maupun soft skill. Kalau di desain grafis itu karena komunikasi visual ya, jadi kemampuan untuk berkomunikasi itu tentu harus dimiliki. Kemudian ya itu tadi saya sampaikan juga bahwa dia perlu punya semangat belajar yang tinggi, bahwa dia termotivasi untuk belajar misalnya psikologi gitu. Bagaimana misalnya sebuah produk itu untuk anak-anak atau produk untuk orang tua gitu. Psikologi anak-anak dengan orang tua kan pasti beda gitu. Iya, iya, Jadi iya. dia juga belajar bagaimana ilmu psikologi. Mungkin juga sejarah, mungkin juga Banyak hal ya. ekonomi.
Sangat luas sebetulnya. Karena DKV itu kan komunikasi itu di segala lini usaha ya. Jadi dia harus punya semangat belajar yang tinggi, belajar apapun sesuai dengan konteks pada saat itu dia mengerjakan proyek apa gitu. Jadi yaitu supaya desain yang dia buat itu benar-benar bisa mendekati penyelesaian masalah yang terbaik gitu. Ya, itu tadi sebenarnya balik lagi ke pengalaman ya Pak. Kalau ketemu satu klien yang bergerak di bidang usaha ini, jadi otomatis kita mau nggak mau belajar, ya kan. Terus kalau beda lagi permintaannya, kita mau nggak mau lagi kita mencoba memahami. Padahal mungkin sebelumnya kita nggak suka gitu, tapi ya supaya bisa jalan di project gitu, kita harus mau belajar ya. Jadi tetap terbuka untuk bisa belajar hal-hal baru. Oke, mungkin teman-teman kita yang ada di luar ini juga bisa mau tambahin lagi ya. Kira-kira tadi pertanyaan adalah skill apa gitu ya yang perlu, disiplin ilmu apa yang perlu kita juga miliki gitu ya untuk bisa menjadi profesional sebagai seorang desainer. Oke, saya mau sapa sekali lagi nih yang ada di luar, masih di situ kan ya? Mudah-mudahan masih di luar semua ya Bapak. Ada Bapak Damang Sarumpait, beliau adalah anggota Dewan Pembina ADPII, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Oke. Terus ada juga Ibu Nira Alatas, beliau adalah Deputy Institution Relation Indonesian Fashion Chamber. Iya, paling cantik di luar ya. Terus ada juga Mas Hascaryo Budi Wibowo, beliau adalah Ketua Umum IDEA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia. Kemudian Bapak Nul Febri Adrian, Sekjen HDMI, Himpunan Desainer Mebel Indonesia. Selamat malam. Dan ada juga Mas Adi Nugroho, anggota Dewan Pengawas IDEA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia. Oke, ya. Boleh mungkin ada yang mau menambahkan dari pertanyaan tadi untuk bisa menjadi seorang desainer yang profesional, desain disiplin ilmu apa sih yang perlu kita kuasai lagi? Mungkin mau di-sharing pengalamannya Bapak-Bapak atau Ibu? Siapa? Ya, terima kasih. Ya, disiplin ilmu ya tentunya yang pertama ya sekolah. Silakan. Ya, sesuai dengan interest-nya ya. Ada desain komunikasi visual, desain interior, desain produk industri, ada kemudian nanti di turunannya ada desain mebel ya. Nah, yang pasti untuk menjadi seorang profesional itu pembelajaran tiada akhir. Jadi terus harus meningkatkan kualifikasinya, kompetensinya dengan jalur-jalur yang tentu baik ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentu ya juga itu support kepada asosiasi profesi. Join dengan asosiasi profesi, di mana di situ nanti kemampuan itu terus bisa saling dikembangkan, gitu. Jadi demikian kira-kira mungkin dari saya. Mungkin Mas Has mau tambahkan? Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ya, makasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk tambahannya. Standby terus ya Bapak-Bapak dan Ibu, siapa tahu untuk next question juga bisa dibantu untuk dijawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi cukup menjawab untuk yang bertanya. Kita ke penanya berikutnya Mbak Nur Indah Permata. Ya, pertanyaannya gimana cara kita menjelaskan tentang estetika desain yang baik untuk klien. Tapi mereka malah seakan-akan nggak mau mendengar pendapat kita. Apa kita harus mengikuti keinginan klien atau gimana? Sementara desain tersebut juga akan menjadi portfolio kita. Selain itu, sedikit tentang pembuatan CV studio desain, tapi saat dipilih kategorinya malah masuk ke percetakan dalam KLBI-nya. Itu memang seperti itu atau gimana? Nah, ini anak desain banget nih pertanyaannya. Pak, silakan Kang. Saya bisa menangkap pertanyaan ini. Maksudnya ini bicara mengenai soft skill, jam terbang. Jam terbang. Nah, jadi tadi saya sampaikan desain yang luar biasa belum tentu bisa nyampe ke klien kita kalau caranya tidak tepat. Jadi kita harus belajar soft skill, bagaimana kita membaca karakter klien kita. Itu ada ilmunya sendiri tuh.
ada macam-macam perhatiannya. Nah, kita pendekatannya ada. Nah, ini bisa diuraikan, bisa panjang lebar nih kalau saya jelaskan. Jadi belajarlah cara membaca karakter orang, bagaimana kita bersuara gitu ya, bagaimana kita merespon orang berbicara, itu sangat menentukan ya. Sangat menentukan gitu. Dari cara kita memberi masukan pun betul. Nggak bisa satu klien sama klien lain disamakan gitu ya. Dari cara berpakaian pun bisa dari awal udah malas itu klien ketemu sama. Dari berpenampilan ya Pak ya. Belum nanti berdiri, kemudian bicara, merespon pertanyaan, merespon jawaban, atau gimana caranya kita menolak dengan halus, itu ada caranya. Iya. Ada caranya. Jadi lagi-lagi adalah soft skill. Soft skill di komunikasinya. Ilmu komunikasi, ilmu presentasi. Dan itu bisa dilalui, kita bisa belajar dan praktek jam terbang. Oke. Bapak dulu ada kesulitan kayak gitu juga nggak Pak? Oh banyak di awal-awal ya, di awal-awal. Ada pengalaman. Jadi ada memang karakter owner beda-beda yang menekan gitu ya. Kita pelajari dulu ini karakternya seperti apa. Nah kita imbangi dengan cara mereka, karakter mereka. Ada yang keras itu bisa lunak gitu. Dengan kita ngikutin ada caranya. Iya. Kalau memang mau bisa punya portfolio yang bagus gitu, jadi kita harus kayak mengurangi kadar apa istilahnya tuh Pak, kalau yang idealisme kita gitu ya. Jadi kadang kan klien mau segitu, tapi kita enggak, itu enggak bagus. Tapi ya kadang harus dikurangi sedikit ya Pak ya. Kalau emang bisa ketemu gitu ya, ketemu di tengah-tengah gitu, ya bagus. Tapi kalau enggak ya udahlah. Ya, karena ada satu misalnya di interior tuh harus kita perhatikan bahwa interior tuh harus memperhatikan mengenai keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, baru estetika dan fungsi. Jadi estetika itu terakhir. Malah terakhir ya. Jadi pertama tuh nyaman, aman, sehat, selamat. Happy di mana Pak Happy? Itu termasuk nyaman kan? Nyaman. Estetika itu belakang, jangan estetika didahulukan tapi ternyata membuat orang celaka. Misalnya memilih karpet yang kalau dibakar mengandung racun, itu tidak aman. Tidak aman. Itu salah satu pengetahuan material. Jadi itu diutamakan, baru terakhir estetika dan memang harus fungsional gitu. Jadi salah juga nggak ada estetika ya, putih gitu, kaku-kaku, harus ada estetikanya. Tapi lagi-lagi jangan mendahulukan estetika. Tapi karena kita kan interior itu sangat berhubungan sekali dengan orang, manusia. Ada orang bekerja di dalam, jangan sampai celaka, jangan sampai apalagi meninggal gitu ya, sakit. Gara-gara desain kita. Gara-gara kita salah mendesain. Ya, betul sekali. Ya. Mbak Ibu mungkin mau ditambahkan? Mungkin pertanyaan tadi yang indah itu, memang itu perjuangan sih sebenarnya. Perjuangan dalam arti gini, klien itu kan memang punya keinginan, udah punya bayangan, dan dia mengutarakan gitu kan, seperti tadi pengalamannya Pak Nyoman ya. Nah sekarang desainer itu merespon, dia juga bisa melihat, yang penting sebenarnya keamanan dulu sih. Kalau memang itu aman, dijalankan bisa, tapi kalau misalnya dia tidak aman itu udah pasti langsung di drop ya. Nah jadi bagaimana itu wawasan dari desainer juga yang jam terbang tadi ya. Jadi bahwa mungkin secara estetika desainernya tidak suka. Nah itu perjuangan di situ adalah bisa jadi edukasi. Sebenarnya kebutuhannya memang seperti itu tidak sih gitu. Kalau memang kebutuhannya bisa menjawab permasalahan estetika itu, ya mungkin bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya tidak ya dia harus bilang apa adanya gitu. Gitu. Ada tekniknya ya, ada seninya gitu ya. Komunikasi. Pak Nyoman. Pak Nyoman akhirnya bisa ketemu sama desainer sekarang yang artinya ya memang ada chemistry-nya gitu ketemu gitu kan. Pasti sebelum-sebelumnya udah pernah dulu kan ketemu sama yang mungkin kurang. Banyak. Nah ini mungkin bisa sharing kan ya kepada teman-teman desain Indonesia. Gimana caranya untuk bisa merebut hati klien gitu. Ini kenapa? Apa yang menyebabkan Pak Nyoman akhirnya memutuskan, nah ini yang saya mau gitu. Yang sebelum-sebelumnya kenapa gitu? Atau mungkin bisa disebutkan desainernya siapa? Oh gitu ya. Desainernya tadi kayak ditampilin juga tadi. Itu yang wajahnya itu. Yes, itu namanya Ika Dek Sosiawan. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 11 Maret
Saya kenal banget. Ya, kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena terbilang tadi chemistry. Chemistry itu pada dasarnya saya tuh hanya sebatas dulu tuh hanya sesama klien aja, tidak ada atas pendekatan, nggak ada. Dia merupakan nasabahnya saya, di mana merupakan referensi dari nasabahnya kita juga. Akhirnya setelah jadi nasabah, lambat laun akhirnya Pak mengenal teknik marketing, ilmu komunikasi. Di sana kita bisa mencerna apakah orang ini cocok apa enggak, kayak cari pasangan tadi. Ternyata stylenya Pak Kadek Sosiawan itu sangat cocok banget dengan stylenya saya. Sehingga apa yang idenya saya visualkan, beliau nangkep. Karena lebih sulit itu menjadi pendengar. Tadi Pak Reva bilang tadi, kita harus bisa menahan. Jangan kita duluan ngomong estetikanya duluan. Sebenarnya kan dari desainer itu kan jadi pendengar yang sulit. Mendengar, menyerap, baru mengeluarkan jurusnya dia. Kan kebanyakan jurus. Dengan apa teknik gambar garis, itu yang penting. Ya keunikannya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang kemarin-kemarin kenapa Pak? Yang sebelum-sebelumnya, maksudnya apa sih yang menyebabkan Bapak jadi kayak nggak ketemu chemistry-nya gitu? Supaya nggak diulangin ya, maksudnya nggak di. Itu kayaknya profesinya salah satunya pertama kredibilitas. Ya, kemudian cocok nggak? Karena mungkin desainer selama ini banyak banget yang mungkin dibilang tadi Pak Erfa benar sekali, cocok nggak dengan fungsionalnya, cuma hanya estetikanya. Itu yang paling sering terjadi. Karena dia terlalu menonjolkan namanya, ini pasti bagus, ini pasti bagus. Ya. Tapi kan belum tentu bagus. Kesannya kayak sok ya Pak? Iya, seperti itu. Ego jadinya. Seperti itu. Siapa tadi Pak nama di sana? Kadek Sosiawan. Kadek. Jadi desainer Bali ya? Yes, desainer Balinya. Atau jangan-jangan Pak Nyoma dan Pak Kadek mungkin lahirnya sama-sama hari Kamis. Jadi chemistry-nya dapet. Nah, mungkinnya. Mulai nih. Gini ya Pak. Oke. Ya, itu tadi sharing dari pengguna langsung jasa gitu ya, dan juga sudah dijelaskan sama Kang Efra dan juga Mbak Iwol. Oke, next masih ada waktu, kita bisa melanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya yang terpilih. Apakah ada? Boleh di scroll up ya untuk pertanyaan selanjutnya. Jika memang ada, apakah ada? Ada sih tadi banyak sih aku lihatnya gitu ya. Oh ini nggak pakai nama. Oh aku jadi gini. Anonimus. Oke, nggak ada nama. Kenapa? Kamu malu. Bagaimana dan apa saja harus dilakukan untuk menghindari desain buruk yang merugikan masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, desain buruk. Oke, baiklah. Silakan sharing pengalamannya. Maksudnya Pak mungkin nggak nyangka ternyata desainnya itu nggak bermanfaat kayak gitu loh. Yang tadi tiba-tiba kan Bapak tadi sempat bilang ya, yang penting aman dulu gitu. Ternyata mungkin sebaliknya gitu. Ya, kalau saya saran buat teman-teman atau saudara-saudari ibu bapak sekalian yang mempunyai berniat pekerjaan interior, ya pilihlah desainer yang sudah bersertifikat. Oh itu yang pertama ya, sertifikat. Karena sudah yakin mereka portofolionya baik, sudah kredibilitasnya bagus, dan keahliannya memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena salah satu SK itu menjamin klien, melindungi klien untuk tidak mendapatkan desainer yang buruk itu. Saya nggak tahu ya buruk itu apa ya, bisa buruk itu yang tadi apa ya, tidak fungsional atau terlalu mengedepankan estetis tapi meninggalkan fungsional malah tidak aman sekalian. Ya. Gitu. Oke. Saya kira itu. Mbak Iwul mungkin ini kayak semacam masukan ya, yang don'ts gitu ya, don'ts-nya gitu loh. Ya. Mungkin yang tadi Kang Refra sampaikan itu dari sisi klien ya. Nah mungkin saya sampaikan dari sisi desainernya. Ya, dari sisi desainer. Ya mungkin dengan proses yang baik itu bisa dibilang 80% lah itu bisa menghasilkan desain yang baik ya. Dengan proses desain yang benar. Bahwa memang desainer itu harus meneliti. Dalam arti dia banyak melakukan observasi, banyak melakukan
tanya kepada orang-orang yang penggunanya atau bahkan pakar atau nah itu dia harus gali sebenarnya itu. Jadi dan diendapkan diolah informasi-informasi itu sehingga ketika dia mengeluarkan sebuah desain itu bisa memecahkan masalah. Apabila dia memecahkan masalah bisa dianggap dia sudah menghasilkan desain yang baik. Ya. Atau boleh nggak kayak gini nih Kang, Mbak Yul, kan kita misalnya baru terjun nih ke dunia desain gitu, terus kayak yang berguru dulu sama senior atau join dulu bareng senior gitu, jadi tahu ya ketika menghadapi klien tuh mesti gimana gitu, terus kayak join tim gitu mungkin nggak ya Kang? Ya betul, karena memang ketika lulus itu kan kita harapkan bisa saja dia membuka usaha sendiri gitu ya, atau dia bekerja di firma atau konsultan lain, ya tidak lain sebetulnya untuk mencuri ilmu gitu, mencuri pengalaman gitu ya, mencari begitu, pengalaman itu mencuri dalam konotasi baik saya kira ya, karena mencari pengalaman kita belajar dari ahlinya gitu kan, bisa saja kita belajar sendiri tapi waktunya mungkin beda. Kalau langsung sendiri terjun misalnya sekian tahun, tapi kalau kita ikut dulu di satu konsultan atau firma desain, mungkin lebih cepat gitu. Karena kita udah bisa melihat model kan. Oh ini nggak boleh, oh seharusnya begini. Gitu. Segitu saran yang baik kalau menurut saya gitu. Tapi ini kembalikan lagi kan pilihan. Bisa langsung buka ketika fresh graduate, langsung membuka firma atau bekerja di konsultan lain. Itu pilihan lah. Iya. Kalau Mbak Ibu malah beda. Kenapa? Dari 12 tahun di firma terus akhirnya ke dunia pendidikan. Iya, tapi memang sih akan lebih belajar dengan seseorang atau firma yang baik ya. Apalagi firma itu juga membuka diri gitu bahwa dia sadar bahwa desainer-desainer muda itu nanti akan menjadi generasi penerus gitu. Bahwa kondisi sekarang ini akan bisa lebih baik ya ketika generasi penerus ini juga bisa menjalankan profesinya dengan lebih baik lagi gitu. Itu akan sangat membantu ya, memajukan profesi desain lebih baik. Tadi sempat kita bicara di sesi talk show ya kalau nggak salah ya, saya lupa tadi. Justru situasi kayak begini nih ya Kang, Mbak Yul, maksudnya yang kita lebih work from home gitu. Itu sebenarnya harusnya nggak ada masalah ya buat desainer ya. Karena memang kebiasaannya kan memang selalu ada di belakang meja atau di belakang laptop gitu. Memang kita nggak perlu kemana-mana gitu. Dan harusnya ide-ide itu bukannya masih bisa terus diproduksi gitu ya. Kang. Tapi ada satu masalah saya alami sekarang, bekerja di rumah, bekerjanya oke nggak masalah, tapi ketika presentasi kita nggak ketemu. Itu ada, gimana ya, seni tersendiri meyakinkan. Oh, itu kalau presentasi biasanya menunjukkannya di langsung ketemu. Ya, maksudnya ada yang mau di display. Kita diperlihatkan, kita kan bisa kontak langsung gitu ya. Gaya body language-nya kebaca. Kalau ini cuman kita di layar, hanya kita bicara gitu. Itu teknik sendiri Pak. Itu saya mendapatkan faktor kesulitan sendiri tuh. Sini kan saya ajarin. Cuma ngomong gini. Kolaborasi. Kan biasanya kan ada kontak gimana gitu, kita bisa lihat mukanya. Jadi kita bisa ngebaca ya ini kira-kira dia setuju atau enggak, suka enggak gitu ya. Ini kan lempeng aja gini gitu. Apalagi wajah aja ya. Apalagi wajah aja gitu. Gak kebaca malah saya pernah ketemu pas awal-awal COVID ini, kita walaupun ketemu kliennya pakai masker semua, kita nggak bisa ngelihat mukanya. Iya. Jadi raut muka, segimana ya. Jadi anggap aja nggak ada. Saya ngomong aja sendiri. Itu saya kira faktor kesulitan sendiri. Di situ ya Kang. Iya. Sabar ya Kang. Tapi justru jadi kita belajar terus ya. Kita pengen belajar komunikasi gitu. Gimana ada caranya yang berbeda ya. Situasi begini. Ternyata beradaptasi kan berkembang terus ya keilmuan tuh ya. Sip. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada. Oke, Mas Bambang. Pak Bambang Ramadan, ya perkenalkan nama saya Bambang Ramadan, difabel tuli sebagai, terima kasih loh sudah join sama kita, bisa baca ya tadi berarti dari presentasinya ya, sebagai freelancer designer, boleh kan
bisa bantu notulensinya, saya izin bertanya, seberapa positif prospek kerja sebagai desainer grafis di Indonesia? Dengan kekurangan yang beliau miliki gitu, apakah memungkinkan untuk bisa prospek kerjanya itu loh di dunia desainer grafis ya, tertarik ke desainer grafis Indonesia? Mungkin bisa dibantu Mas Has Caryo, kan desainer juga yang di luar bisa bantu menjawab beliau juga. Lagi fokus ke kita yang di luar, Mas Has Caryo Budi Wibowo, apakah sedang menyimak Masih dengan monitor. baik? Nah, jadi ada salah satu peserta nih yang kebetulan memiliki keunikan ya. Beliau adalah difabel tuli sebagai freelancer designer gitu. Ya. Jadi pertanyaannya apakah memungkinkan untuk seseorang seperti beliau yang difabel tuli itu untuk bisa terjun juga gitu di dunia desain grafis. Kira-kira Mas Hars bisa bantu? Oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Saya pikir saat ini yang namanya profesi desainer itu boleh dibilang inklusif ya. Jadi apalagi kalau difabelnya tuli ya, itu saya pikir tidak akan menjadi masalah ya, karena ada alat bantu, kemudian briefing juga bisa dilakukan secara tertulis segala macam. Dan kebetulan saya juga mengajar ya di perguruan tinggi bidang desain komunikasi visual. Beberapa kali saya juga menemukan beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus ya, dan ternyata dalam proses pembelajarannya tidak menjadi masalah ya. Bahkan beberapa di antaranya cukup berprestasi ya dalam menjalani proses pendidikannya gitu. Dan ada beberapa teman juga yang memiliki studio ya, di mana para desainernya adalah difabel dengan berbagai jenis kekurangan ya, dan mereka ternyata luar biasa karya-karyanya dan tetap bisa berkembang sebagai desainer gitu loh. Saya pikir tetap aja maju terus ya untuk meningkatkan kompetensi ya di bidang desain. Saya pikir saat ini tidak ada hambatan apapun untuk kaum difabel untuk menjadi seorang desainer ya. Oke, terima kasih, gitu aja. Mas Has, terima kasih ya untuk jawabannya. Tapi boleh dibantu admin barangkali untuk mengetikkan jawaban dari Mas Has itu supaya bisa dibaca ya oleh Mas Bambang Ramadan yang menanyakan melalui tulisan juga. Oke, mohon dibantu untuk bisa merangkum jawaban dari Mas Has tadi, admin, untuk bisa nanti dibaca jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, ada satu pertanyaan terakhir nih yang bisa kita jawab. Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak ya. Tadi juga saya nanya tadi pas sesi preskon ya Pak. Di mana sih sebenarnya buku fisiknya udah ada belum? Bisa dibeli nggak? Ini pertanyaan dari Vicky Irmanto yang mewakili mungkin banyak para desainer muda lainnya. Silakan Kang Eka. Terima kasih. Jadi buku ini tadi udah disampaikan bisa diunduh ya secara gratis. Tapi buku fisiknya pun sekarang lagi kita persiapkan. Di awal kita ada cuma 3.000 ya, tapi sudah habis. Ini kita juga bagikan salah dua dari 3.000 ini ya Pak? Ya, tapi sekarang lagi disiapkan cetak 10.000 dan itu tidak dijual karena ini dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita bagikan gratis. Caranya gimana? Dari buku yang ada itu 10.000 kita bagikan ke asosiasi profesi yang 6 ini. Nah, kalau ingin memang mendapatkan, silakan merapat jadi anggota. Dan mudah-mudahan kebagian buku tersebut. Itu udah boleh istilahnya inden dari sekarang? Inden ya? Kan masih dalam tahap produksi ya Kang ya? Tahap produksi 10.000. Tadi disampaikan sama Budian ya dari Kemenparekraf dan sudah dalam proses cetak buku ini. Oke. Nah, tentunya jangan sampai berhenti di sini. Nah, ketika sudah dapat ini, tunggulah tanggal mainnya untuk terbit buku 2 dan 3. Oke, itu dia. Supaya menjadi satu lengkap trilogi. Trilogi yang tadi Bapak bilang ya Pak ya. Trilogi di mana Pak? Komprehensif ya dia. Komprehensif. Jadi ini kan buku pertama, memberi edukasi desain itu seperti apa. Nanti buku kedua bicara mengenai V-design.
fee design. Yang ketiga adalah remunerasi, penggajian atau salary. Jadi 3 buku ini yang harus dibaca gitu. Ini baru awal ini. Ya. Jadi itu adalah apa sih istilahnya ya? Pemahaman dulu. Pemahaman dulu. Pemahaman dulu ya. Istilahnya setelah itu kita lebih pede lagi take actionnya di lapangan. Betul. Gitu ya, dengan mengetahui aturan-aturan yang ada itu ya Kang ya. Oke gitu. Sementara silakan gabung ke 5 asosiasi tadi ya. Ada 6. 6. Ya. Ya, boleh dibantu di mana aja Bu F? Ada ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADPII, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia, IDEA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual, HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia, HDMI, Himpunan Desainer Mebel Indonesia, dan IFC, Indonesian Fashion Chamber. Itu dia. Makasih Mbak Ibu. Sama-sama Mbak Udah bantu Eci. untuk menyampaikannya. Nah, saya mungkin ada tambahan. Boleh silakan. Itu di mana menghubunginya? Ya. Silakan unduh e-booknya. Di dalam ada alamatnya. Di ke-5 profesi ini. Asosiasi profesi ada nomor telepon, websitenya ada di dalam di sini. Lengkap lah. Baiklah kalau begitu. Oke, Mbak Iwu, Kang Efra, Pak Nyoman, matur suksema. Matur semua. Terima kasih. Sama-sama. Matur nuhun. Sami-sami. Terima kasih untuk kehadirannya dalam Bincang Ragam Desain batch kedua di Bali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah di-sharing. Pasti sangat bermanfaat ya untuk semua teman-teman desain Indonesia yang malam hari ini menyaksikan kita. Dan dengan demikian maka berakhirlah Bincang Ragam Desain batch kedua ini. Semoga melalui buku dasar pengadaan dan juga pengelolaan jasa desain di Indonesia serta diskusi pada malam hari ini kita semua bisa mendapatkan landasan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan bidang keilmuan desain dan juga dalam dunia profesinya di Indonesia, oke? Dan melalui asosiasi profesi yang ada, teman desain juga bisa berkontribusi loh untuk menyuarakan masalah profesi masing-masing. Selain tentunya benefit-benefitnya ya sebagai anggota asosiasi. Selain itu, besar pula harapan kita bersama agar kolaborasi melalui buku maupun diskusi ini dapat membawa kehidupan berprofesi desain Indonesia menuju kemartabatan dalam kontribusi membangun ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Sudah waktunya desain menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih kepada seluruh teman desain yang hadir pada malam hari ini, Kemenparekraf yang selalu mensupport keberlangsungan profesi pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya kepada venue tempat ini yaitu adalah Uma Seminyak Bali. Terima kasih sudah provide tempat kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Kemudian juga kepada penari tadi Adi Siput, kemudian Bapak Nyoman Asine Pasek, setelah narasumber-narasumber yang sudah disebutkan dari semua asosiasi tadi ya, dan seluruh tim yang mendukung berjalannya acara Bincang Ragam Desain malam ini. Pak Wawan, terima kasih Pak sudah bergabung juga malam hari ini bersama kita ya. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Bincang Ragam Desain. Jadi yang menyaksikan juga melalui channel YouTube malam hari ini, jangan cuma nonton aja, tapi juga di like, comment, and also subscribe ya. Serta follow ya, yang belum follow segeralah di follow di IG-nya @bincang-ragam-desain untuk bisa dapatkan update ya, update terbaru mengenai dunia desain tentunya. Oke. Nantikan episode berikutnya yaitu akan berjumpa lagi di episode ketiga yang akan nanti disiarkan dari kotanya Kang Efra. Bandung. Oke, kalau begitu saya Putu Desi Fridayanti. Terima kasih, selamat malam dan salam kreatif. Sampai jumpa. Salam kreatif.